aku dan teman-teman lain, saya merasa begitu resonate ketika Pak Palguna mengatakan rancang bangun. Karena itu yang saya mimpikan juga sebenarnya. Yang kedua, tadi Pak mengatakan juga mengenai sebenarnya pertanyaan besar, di mana sih sebenarnya freshwater aquifers yang harus diprotect untuk Pulau Bali? Kata-kata tadi kan hulu ya, mountain range-nya Pulau Bali. Pertanyaan itu sudah ada di saya sudah sejak lama ketika saya mencermati sistem pulau kecil yang menopang sistem ekonomi dan juga livelihood sebenarnya. Nah, ketika saya mengamati Pulau Bali, ternyata kita tuh punya filosofi yang hebat sekali sebenarnya. Kita punya Danau Kertih ya. Kalau kita linkkan dengan World Water Forum yang akan dilakukan di sini, sebenarnya sangat link. Tapi saya coba cermati positioning negara kita, positioning Bali kita di World Water Forum, kayaknya masih nihil. Ini yang saya idam-idamkan. Padahal yang namanya World Water Forum itu adalah UN conference di mana banyak sekali head of delegation yang akan hadir di Bali, yang jatuh cinta sama Bali. Kalau ini kita buat preposition, mungkin kita merupakan salah satu PR kita untuk menyelamatkan air bisa dibantu. Itu menurut saya yang satu. Kenapa saya langsung menyeletuk? Belum lanjut, konkretnya kira-kira kita di sini. Konkretnya kita di sini. Kalau konkretnya saya ingin menjawab tadi Pak Palguna tadi. Kebetulan saya punya datanya. Saya dalam 3 bulan terakhir mengusik data kita. Ternyata hubungan air kita, kenapa spring kita banyak yang hilang mata airnya, itu sangat erat hubungannya dengan sistem forest system kita di Bali. Kita punya the Health Forest Cover Index, itu kecil sekali, lebih rendah dari 22%. Ya. Padahal sebuah pulau, sistem pulau, untuk menjaga sistem air, dia butuh minimum 30% forest cover yang sehat. Posisi kita hari ini di bawah 20. Di bawah 20. Kemudian yang kita punya critical forest yang sangat dry, yang layak harus direhabilitasi, itu 30.000 hektar. Per 2022. Artinya ini PR yang sangat besar. Saya mengusulkan sebenarnya kalau masyarakat Bali, pemerintah Bali membuat positioning di World Water Forum bahwa Bali membutuhkan 30.000 wilayah hutan yang harus direhabilitasi untuk menjaga sistem air. Sehingga masyarakatnya yang hidup dari pertanian, subaknya selalu mendapat air. Yang kedua, kita yang menggunakan yadnya kita berdasarkan bentuk spring kita di Bali tahu bahwa ritual kita, sistem culture kita, setiap mata air itulah pura, adalah beji. Betul. Nah, kalau hutannya nggak terjaga, sistem spring tidak terjaga, yadnya kita, upacara kita, budaya kita mau kemana? Siapa yang memberi value terhadap budaya kita itu, kalau bukan kita? Nah, preposition itu yang saya ingin tawarkan dalam World Water Forum, sehingga publik dunia, donor, private sectors, itu bisa hand in hand dengan pemerintahnya dan masyarakatnya bahwa Bali butuh ini. Tapi ini harus konkret. Kalau tidak konkret, saya tak khawatir saja. Maksud saya, kalau kita akan memilih pemimpin dari di bulan September, Pak Menko bilang tadi, Pak November 2024, saya berharap sekali bahwa masyarakat Bali desa berhak menagih. Berapa sebenarnya kita desa ini punya PR untuk merestorasi hutan kita, merestorasi spring kita, mata air kita, sehingga itu akan ada persamaannya, ekuivalennya bahwa kalau ada entrance fee system yang sekarang masuk Bali, itu sebenarnya merupakan selalu financing mechanism yang bisa mensupport masyarakat Bali untuk merestorasi alamnya dia, sehingga dia clear bisa ditagih. Dan clear bisa di-report dan accountable. Itu harapan saya.
Nah, kalau sekarang yang namanya tourism entrance fee LLI begini masuk di manage oleh APBD, saya agak ragu. Betul. Karena auditing sistemnya masih pertanyaan besar di situ. Takutnya dari dana bansos. Allocation policy-nya masih ragu-ragu. Oleh karena itu, kalau allocation policy-nya clear, masyarakat Bali bisa menagih kemana itu uang, untuk siapa, untuk apa. Apakah berfungsi untuk rakyat Bali? Itu maksud saya. Apakah berfungsi untuk budaya Bali? Nah, itu harapan saya sebenarnya ya itu. Kembali tadi ke sampah. Kebetulan saya sedang mencermati sekarang masalah sampah. Sampah kita sekarang plastik terutama. Saya perhatikan banyak orang mentransformasi limbah plastik menjadi other form of type ya. Tetapi ternyata saya perhatikan masih banyak microplastik jadinya. Makroplastik hal yang berbeda saja sebenarnya dari bentuk plastik yang bahkan lebih berbahaya untuk kesehatan. Oleh karena itu, saya sekarang lagi mencoba memahami lebih dari sisi polyethylene system ini. Ternyata ada teknologinya. 30 tahun lalu, New Zealand mengembangkan teknologinya yang namanya plus rock system. Bahwa polimer plastik itu bisa dirubah menjadi plus rock sehingga unsur polietilennya akan hilang, sehingga dia mengubah bentuk plastik menjadi non plastik lagi. Saya berharap Bali akan punya satu pilot project dalam waktu dekat yang ini akan merupakan salah satu champion di dunia. Karena ini yang mentransformasi sistem itu. Nah, mesin ini sedang dibuat, sudah ada sekarang sedang di trial di Bangkok. Harap kita di Bali akan bisa. Nah, harapan saya pemerintah kita menagih hal-hal begini sehingga ini real terjadi di lapangan. Karena kita butuh teknologi yang ramah lingkungan dan untuk kesehatan masyarakat Bali. Saya nggak fokus ke turis, saya fokus masyarakat kita. Karena inilah generasi yang membawa budaya ini. Itu menurut saya. Terima kasih.